Selanjutnya, putusan nomor 31/PHP.BUB/19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat tahun 2020 yang diajukan oleh 1. Yance Salambau, SHMH, 2. Dr. Felix Duwit, MSc, MPH, SPD, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2020, memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, SHMHUM, dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, SH, dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini: 1. Samsudin Anggi Luli, SE, 2. Dr. Andus Alphonse Sesa, MM, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada Harli, SH, MA, MT, dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi dengan merujuk pada ketentuan 3.2, 3.3 dianggap dibacakan bahwa merujuk pada uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 10/2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Oleh karenanya eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu 3.4, 3.5, 3.4, 3.5 menimbang bahwa pemohon diajukan di kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 15.14 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan nomor 32 dan seterusnya 2020, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi: pemohon adalah pasangan calon nomor urut 3 berkenaan dengan pasal 158 ayat 2, bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2%. Dan seterusnya. Dengan demikian selisih perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat perbedaan persentase perolehan suara disebabkan adanya proses penegakan hukum yang belum selesai atas 3 pelanggaran hukum pemilihan serentak sebagaimana berikut. 1. Termohon tetap diikutsertakan sebagai calon wakil bupati pasangan petahana nomor urut 1 atas nama Dr. Andus Alphonse Sesa, MM, tanpa memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada pemerintah Provinsi Papua. Angka 2, angka 3 dianggap dibacakan. Untuk mendukung dalil tersebut, pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P55. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara seksama bantahan atau jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak, bukti T1 sampai dengan T53, PT1 sampai dengan PT51, dan bukti PK1 sampai dengan bukti PK28, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. 1. Perihal dalil calon wakil bupati pasangan petahana nomor urut 1 atas nama Alphonse Sesa tidak memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN, telah terungkap dalam persidangan bahwa Alphonse Sesa pada tanggal 5 September 2020 telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong tahun 2020
kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong. Berdasarkan bukti PT7, Alfonsesa telah mengajukan surat pengunduran diri atau pensiun diri dari PNS kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua di Jayapura. Pada tanggal 14 September 2020, pihak terkait telah menyerahkan dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang diminta oleh termohon, yang diantaranya terdapat model BB3 KWK, surat pernyataan berhenti dari pegawai negeri sipil bukti PT 14, dan surat pengajuan pengunduran diri sebagai PNS bukti PT 15. Kemudian berdasarkan bukti PT 20 dan PT 21, telah terdapat klarifikasi dari Badan Pegawai Negara menyatakan bahwa Alfonseso telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun terhitung mulai 1 November 2020, dan ditemukan fakta bahwa telah diterbitkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 dan seterusnya 2020 bertanggal 1 Desember 2020 tentang pemberian kenaikan pangkat, pengabdian dan atau pemberhentian dengan hormat pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi media dan jabatan fungsional keahlian utama dengan hak pensiun, yang pada diktum kedua angka 9 terdapat pernyataan yang pada pokoknya memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun Alfonsesa terhitung mulai 1 November 2020. Dengan demikian, walaupun proses pemberhentian Alfonsesa sebagai PNS belum selesai pada saat pendaftaran, namun sudah ada pernyataan berhenti dari pegawai negeri sipil dan terdapat fakta bahwa pemberhentian tersebut sedang diproses dan bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan diberhentikan secara hormat sebagai PNS sejak 1 November tahun 2020. Selain itu, pasal 7 huruf A Undang-Undang 61 2016 menyatakan dianggap dibacakan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, persyaratan seorang calon peserta pemilihan kepala pilkada berkenaan dengan pengunduran diri sebagai ASN telah dapat dipenuhi dengan surat pernyataan pengunduran diri. Oleh karena itu, berkenaan dengan dalil pemohon akuo perihal persyaratan Alfonsesa telah terungkap dalam persidangan bahwa syarat akuo telah terpenuhi dan proses pemberhentian tersebut dilanjutkan sehingga dikeluarkan keputusan Presiden. Angka 2, angka 3 dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan. Terhadap dalil-dalil lain yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya sehingga tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk meneruskan pemeriksaan pokok permohonan. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang akuo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan dimaksud sehingga melanjutkan pemeriksaan perkara akuo ke tahap selanjutnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan pemohon adalah kewenangan Mahkamah, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati Wakil Bupati Sorong Selasan tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 6. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2.
menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, dan Daniel Yusmik PFW, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 13.48 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Eri Satria Pamungkas sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon, kuasa hukumnya atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, dan pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan atau yang mewakili.